Alaihi Wasallam lah jaminanku. Wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah keajaiban salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar di Mesir. Ada seorang yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinan. Dia dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang teramat besar. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang-orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru, kedatangannya untuk meminjam uang pula. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini, banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Pada akhirnya ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tidak punya apa-apa." Saudagar tersebut merasa geram kepada si miskin dan mengadukan ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Laki-laki ini terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, lalu berkata lirih, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah jaminanku. Wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok hari. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada sang istri bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku,
Lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku. Begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata kepada suaminya, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat. Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta yang mendalam. Sampai akhirnya mereka pun tertidur. Dalam tidurnya bermimpi melihat Rasulullah SAW memanggilnya, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruh ia menyelesaikan utang-utangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin bertanya, "Apa 2 bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawat-salawatnya." Ketika itu si miskin terbangun, dan pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama Fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya. "Wahai Tuan, wahai ulama, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama pun bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu tentang yang Anda sampaikan? Di malam pertama Anda telah berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca." Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima oleh Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah SAW. Ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah-olah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah. Berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah SAW akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Ia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan hutang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah, dari kisah ini ada yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa
sekelumit bukti betapa Rasulullah SAW selalu memperhatikan urusan umatnya. Selawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana.